Tahukah kamu, batik bukan hanya sekedar kain, melainkan batik merupakan seni, warisan dan kebanggaan dari bangsa Indonesia. Dulu batik hanya diukir melalui malam dan canting, namun sekarang batik telah mengukir nama Indonesia di mata dunia. Teman-teman di sini pasti pada punya batik kan? Nah, kira-kira batik teman-teman tuh sekeren apa sih? Atau cuman batik Parang atau batik Megamendung yang keren ada di Indonesia? So, biarin kami kenalin batik dari Omo Batik Dewi Sri. Omo Batik Dewi Sri merupakan UMKM yang secara tidak langsung bukan berbasis bisnis. Kenapa bisa gitu? Karena Omo Batik Dewi Sri merupakan sanggar yang bekerja sama dengan beberapa sekolah seperti SMA, SMK, ataupun kampus yang ada di Jogja dan menyediakan fasilitas untuk mereka bisa mengembangkan minat dan bakat mereka dalam membatik. Seperti yang kita bisa lihat, di sini ada anak-anak yang sedang membatik. Nah, ini adalah salah satu contoh kami bekerja sama dengan salah satu SMK di Jogja dan kebetulan mereka sedang membatik yang nantinya hasil tersebut akan kami pamerkan, bahkan bisa hingga kami jual. Biasanya saat seperti suatu instansi mengadakan suatu event dan kami diundang, kami akan menghasilkan karya-karya seni yang anak-anak tadi buat. Lalu jika ada berminat akan kami jual dengan harga yang cukup terjangkau. Nah, produknya ada apa aja sih? Seperti contohnya di sini ada kain batik, lalu ada kemeja, selendang, dan masih banyak yang lain lagi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh partner saya. Batik itu kuno. Oh my god. Banyak sekali generasi-generasi saat ini yang mengatakan kalau batik itu kuno, apalagi khususnya untuk generasi Gen Z. Banyak dari mereka yang menganggap kalau batik itu kuno, ketinggalan zaman, dan juga tidak keren. Dan untuk produk kami sendiri, saat ini motif yang kami gunakan memang masih menggunakan motif yang biasa pada umumnya. Sehingga banyak sekali generasi-generasi yang kurang tertarik untuk menggunakan produk kami itu sendiri. Dan untuk generasi saat ini, banyak dari mereka yang lebih mengekspresikan pakaian mereka dengan pakaian-pakaian yang lebih tren secara internasional, lebih modern, daripada menggunakan produk asli kita sendiri, yaitu pakaian kita itu sendiri, yaitu batik. Dan juga padahal batik itu memiliki potensi yang sangat besar untuk menjadi tren internasional. Contohnya banyak sekali pameran-pameran, festival-festival yang diadakan secara nasional maupun internasional yang memfokuskan batik. Dan juga contohnya ada festival Batik International Exhibition yang diadakan di Belanda, itu memfokuskan untuk batik, dan juga fashion show yang diadakan di luar negeri. Contohnya ada Paris, ada New York, dan juga Belanda, dan juga negara-negara besar lainnya. Dan juga desainer-desainer yang desainer internasional banyak sekali yang menggunakan motif-motif batik itu sendiri di desain-desain mereka. Ini menandakan kalau batik itu memiliki potensi yang sangat besar menjadi tren fashion secara global. Dan juga batik itu memiliki nilai yang sangat besar di mata global itu sendiri. Dan juga untuk produk kami saat ini, kami masih memfokuskan penjualan kami secara toko fisik di Jogja itu sendiri, dan juga kami masih mengadakan pameran-pameran yang ada di Jogja. Dan untuk kedepannya kami akan memfokuskan dan juga mengupgrade penjualan kami secara membuka toko-toko online. Dan harapannya semoga dari toko online tersebut orang-orang yang ada di Jogja maupun di luar Jogja bisa menggunakan produk kami itu sendiri, sehingga produk kami bisa lebih berkembang untuk kedepannya dan semua orang bisa menggunakan produk kami itu sendiri. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saya. Nah, selanjutnya adalah solusi yang bisa diberikan oleh kelompok kami. Jika dilihat dari permasalahan yang sudah dijelaskan sebelumnya, adalah batik ini sudah kuno atau ketertinggalan zaman sekali. Jadi kami kelompok memiliki ide untuk berkolaborasi dengan Dagadu. Dagadu sendiri adalah brand yang menjual kaos, topi, jaket, dan banyak lagi yang mencerminkan atau memamerkan budaya-budaya Jawa
khususnya Jogja. Nah, store Dagadu sendiri sudah dibuka di berbagai banyak cabang yang ada di Yogyakarta. Nantinya konsepnya adalah brand Dagadu sendiri memberikan kami fasilitas kaos. Nanti dari kami tinggal membatik desain di atas kaos tersebut. Di mana kita bisa mendapatkan keuntungan. Nanti keuntungan tersebut didapatkan dari penjualan kaos dan Dagadu akan membayar batik kami untuk desain batik tulis dan kontemporer. Gitu. Selanjutnya adalah modal yang dikeluarkan. Modal yang dikeluarkan cenderung lebih kecil karena kita tidak perlu mengeluarkan modal untuk membeli kaos karena sudah difasilitasi oleh Dagadu sendiri. Jadi kita hanya mengeluarkan modal untuk membeli bahan-bahan untuk ngebatik seperti canting, lilin, gas, dan lain-lain. Gitu. Jadi untuk penjualannya sendiri nanti dijual per pieces tergantung batik yang digunakan. Pertama ada batik tulis, itu cenderung lebih mahal karena batik tulis sendiri tingkat kesulitan lebih tinggi karena dibuat secara manual dan satu persatu. Tapi kalau batik kontemporer itu dijual dengan harga yang relatif lebih murah karena dari tingkat kesulitan yang rendah dan tidak memerlukan waktu yang lama untuk pembuatannya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Adapun fitur-fitur dari produk kami sendiri ada fitur produk dan fitur nilai tambah, di mana bisa kita lihat di layar bahwa ada beberapa motif campuran dan ini merupakan motif-motif pakem dari kota Jogja dan kota Solo. Bisa kita lihat motif kotak-kotak ini merupakan motif pada rusak di mana identik dengan putih, hitam maupun kecoklatan. Putih melambangkan kesucian, hitam melambangkan kesuburan, dan coklat melambangkan kesunyian. Dan di mana ada juga motif-motif bunga seperti ini, itu dinamakan motif karang rusak. Dulunya itu dipakai orang-orang keraton untuk motif-motif ini yang parang rusak tadi sudah bukti adapun soga, di mana soga ini identik dengan putih, merah maupun kecoklatan. Dan mungkin untuk khas Jogja sendiri ini agak lebih kekuningan seperti ini. Adapun produk selanjutnya yakni teknik batik kontemporer, di mana bisa kita lihat ada kotak-kotak ini merupakan teknik cap atau tulis, dan ini ada alatnya untuk mencetak bahan batik ini, dan desainnya merupakan desain modern dan tradisional. Dan biasanya batik-batik kami ini belum kami pasarkan secara menyeluruh karena takutnya ada batik-batik tiruan dari produk-produk lain. Adapun nilai tambah dari kami sendiri ada program edukasi batik yakni workshop, di mana workshop ini memberikan pelatihan bagi setiap orang yang mengikutinya dan setiap langganan kampus yang kami kunjungi, dan kami juga menyediakan pameran batik di setiap acara-acara kampus. Mungkin selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai market sizing. Jadi, dari Sri Membatik membagi konsumen di dalam 4 segmentasi. Yang pertama ada segmentasi geografis, segmentasi demografis, segmentasi psikografis, dan segmentasi perilaku. Di mana kami menargetkan sendiri untuk masing-masing segmentasi ini ada sebanyak 50% untuk mahasiswa, masyarakat lokal, dan juga para pekerja formal, 20% untuk turis mancanegara baik lokal maupun dari mancanegara, dan juga 10% untuk masyarakat sekitar maupun orang-orang yang memang tertarik di dalam memakai produk batik. Yang berkaitan dengan segmentasi demografi sendiri, kami membaginya untuk masyarakat sekitar, masyarakat pekerja ataupun masyarakat yang memang menyukai produk batik itu sendiri. Lalu untuk segmentasi geografis, kami menargetkan kepada turis lokal dan juga mancanegara. Lalu untuk segmentasi psikografis yang berkaitan dengan gaya hidup, perilaku, dan juga prinsip di mana mereka ingin memakai batik untuk melestarikan batik dan juga ingin menunjukkan batik sebagai simbol kebanggaan budaya Indonesia. Lalu yang terakhir berkaitan dengan segmentasi perilaku, di mana kami menargetkan untuk mereka mencari manfaat dengan menggunakan batik seperti status penggunaan maupun loyalitas yang ingin mereka dapatkan dari memakai batik
untuk slide selanjutnya yaitu ada berkaitan dengan partner kami. Tentunya kami telah berdiri dari tahun 2009 hingga saat ini sudah lebih dari 16 tahun Dewi Sri Batik berdiri. Tentunya kami tidak dapat berjalan sendiri tanpa bantuan partner maupun para konsumen yang loyal dalam memakai produk kami. Di sini ada beberapa universitas dan juga organisasi yang memang telah menjadi partner dari Dewi Sri Omong Batik secara loyal membeli produk kami untuk dijadikan seragam maupun perhiasan souvenir lainnya. Ada institusi Indonesia, ada juga Universitas Negeri Yogyakarta, Rumah Sakit Dr. Muhammadiyah, ada pemerintah Kabupaten Kulon Progo dan juga ada Universitas Mahasiswa. Baik, selanjutnya tahap investasi. Apa sih tujuan tahap investasi dalam usaha kami? Tujuan dari investasi di tempat kami adalah untuk mendukung pengembangan usaha Dewi Sri Batik dalam memperluas jangkauan pasar, memperkuat citra batik lokal Yogyakarta, dan meningkatkan kualitas produksi dalam produk kami. Kemudian permintaan dana kami itu sebesar 100 juta rupiah dengan ekuitas sebesar 10%. Dengan rincian sebagai berikut: R&D dan produksi itu sebesar 40%, pemasaran sebesar 30%, teknologi sebesar 20%, dan operasional sebesar 10%. Kemudian ada financial projection atau proyeksi finansial, di mana pada tahap ini kami memproyeksikan keuntungan yang akan didapatkan oleh para investor sekalian. Dengan target revenue sebesar 2026 itu sebesar 20 juta rupiah, 2027 sebesar 40 juta rupiah, 2028 sebesar 50 juta rupiah, dan 2029 sebesar 70 juta rupiah. Dengan BEP atau break even point di 2,8 tahun atau 3 tahun. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, berikut ini adalah logo kami Dewi Sri Omong Batik. Dari logo ini dapat mencerminkan bahwa penuh kental dengan unsur estetika budaya khas Nusantara, di mana warna hitam ini sendiri menunjukkan karakter yang kuat dan juga tangguh dalam menghadapi perubahan, khususnya ketika kami ingin membawa usaha ini ke yang lebih besar lagi. Lalu ada gambar Dewi Sri Omong Batik. Ini adalah merupakan gambar Dewi Sri yang merupakan simbol dari keagungan, kecantikan, rezeki, kemakmuran, dan tentunya harapan kami dalam melalui dari logo ini kami dapat memberikan manfaat kepada para konsumen kami dalam memenuhi kebutuhan mereka terkait dengan batik, serta harapan kami adalah dapat membawa usaha ini menuju yang lebih besar lagi dan juga bertahan lama agar dapat senantiasa memenuhi kebutuhan konsumen kami itu sendiri. Melalui logo ini kami juga ingin menegaskan bahwa usaha kami bukan hanya sekedar batik saja, tetapi kami ingin menjadi simbol dan juga landasan dalam melestarikan budaya Indonesia, khususnya batik. Di mana di sini kami juga ingin bersama-sama dengan teman-teman di sini dalam melestarikan budaya batik itu sendiri. Selanjutnya akan dijelaskan oleh partner saya. Baik, selanjutnya adalah tim kami, di mana saya sendiri Kevin Osana sebagai CEO dan founder, Aujalina Freda sebagai CEO dan founder, Felix Fedio sebagai CEO dan founder, Roni Riandi sebagai Vice President, Cindy Claudius sebagai Director of Finance, dan Randy Neostus sebagai Director of HR. Ayo jalin kerjasama dengan kami dalam melestarikan budaya Indonesia, khususnya batik. Yang ada untuk kami adalah Batik Yogyakarta. Hubungi kami di Instagram Dewi Sri _batik dan nomor WhatsApp dengan nomor 0898 5382 009. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih.